Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamalia Zekia Mufariha dari Prodi PGMI 1C. Saya akan memenuhi tugas dari Bapak Ahmad Dimyati, yaitu ada 3 tugas. Tugas yang pertama, mencari mitos yang ada di sekitar kita. Saya akan membahas mitos mengenai larangan memotong kuku di malam hari. Larangan memotong kuku di malam hari memang masih dipercaya di masyarakat di sekitar kita. Dan larangan tersebut itu bukan karena ada sesuatu hal yang mistis, akan tetapi pada zaman dahulu itu kan belum ada listrik yang digunakan antara lain lilin, lampu teplok, dan lain-lain. Nah, ketika seseorang memotong kuku pada malam hari, nantinya dikhawatirkan akan melukai dirinya sendiri. Nah, dari sini pelajaran yang dapat kita ambil adalah yang pertama, memotong kuku sebaiknya dilakukan di tempat yang terang, dikhawatirkan akan melukai dirinya sendiri. Yang kedua, boleh memotong kuku pada malam hari asalkan mata kita masih jelas dan pencahayaan juga mendukung. Kemudian yang kedua adalah dalil tentang pendidikan. Nah, di sini saya mengambil dalil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi zidni ilma, yang artinya, dan katakanlah, ya Allah, berikanlah tambahan ilmu kepadaku. Dalam ayat tersebut, Allah itu tahu bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah. Oleh karena itu, manusia harus meminta pertolongan kepada Allah. Dan kata Rabb di situ itu berasal dari kata tarbiyah. Tarbiyah artinya kan pendidikan. Berarti dapat disimpulkan bahwa Allah itu maha pendidik. Dan ditambahkannya ilmu itu tidak langsung turun begitu saja, akan tetapi harus melalui proses. Yang pertama itu berikhtiar dan bertawakal. Berikhtiar, kita sebagai pelajar kita juga harus belajar, harus menghafal, mutola'ah, murojaah, dan sebagainya. Dan juga harus bertawakal, yaitu berserah diri kepada Allah. Kita memang sudah berikhtiar, berusaha, akan tetapi yang menentukan itu adalah Allah. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil adalah yang pertama, manusia adalah makhluk yang lemah, jadi harus meminta pertolongan kepada Allah agar ditambahkan ilmu. Yang kedua, dalam mencari ilmu itu ada 2 hal yang tidak bisa ditinggalkan. Yang pertama adalah bertawakal, yang kedua adalah berikhtiar. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu mencari informasi dan membuktikan informasi tersebut. Nah, saya mendapatkan informasi bahwa melihat pria tampan dapat meningkatkan daya ingat dan otak menjadi fresh. Apakah informasi tersebut benar adanya atau tidak? Nah, ini ada menurut Discoveries in Life, KBS melaporkan temuan penelitian yang menyarankan melihat pria tampan untuk meningkatkan daya ingat yang mengarah ke nilai yang lebih baik di sekolah. Penelitiannya dilakukan pada wanita parubaya. Mereka diminta untuk menghafal sebanyak mungkin nama karakter selama 1 menit sambil melihat foto seorang pria tampan tersebut. Dan metode ini menghasilkan rata-rata 2-4 jawaban yang lebih benar. Temuan ini dikonfirmasi dengan melihat gelombang otak subjek uji. Saat subjek melihat foto pria tampan, gelombang otak mereka ternyata lebih aktif daripada biasanya. Dan menurut ahli medis lainnya, melihat foto seorang pria yang tampan meningkatkan mood seseorang yang memberikan efek positif pada otak. Akan tetapi, ini tidak terjadi pada seorang pria. Ketika pria melihat seorang wanita yang cantik loh ya, maksudnya tidak ada peningkatan memori yang diamati. Karena wanita cantik sebenarnya dapat mengganggu ingatan dan fokus mereka. Jadi di sini ada perbedaan. Ketika seorang perempuan yang melihat pria tampan itu ada efek yang positif pada otaknya. Akan tetapi ketika pria melihat wanita yang cantik itu tidak ada dampak positif pada otaknya, tidak ada perubahan yang positif. Nah, itu alasannya karena wanita cantik sebenarnya dapat mengganggu ingatan dan fokus mereka. Cukup sekian. Bila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.